Halo, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Margareta Devi Rosawati, salah satu dosen program studi S1 Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Harapan Bangsa Bandung. Pada kesempatan ini, perkenankan saya menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Akuntansi Keuangan 1, di mana mata kuliah ini adalah kelanjutan dari mata kuliah yang sebelumnya diambil mahasiswa di semester 1, yaitu mata kuliah Pengantar Akuntansi. Mata kuliah ini terdiri dari 3 SKS teori yang akan memaparkan terkait materi dasar, pembahasan, dan 1 SKS praktikum sebagai sesi untuk mahasiswa berlatih dengan soal untuk semakin meningkatkan pemahaman mereka terhadap materi yang sudah dibahas sebelumnya. Video kali ini dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PTI, terkhususnya di aspek pengajaran. Mata kuliah Akuntansi Keuangan 1 adalah mata kuliah wajib pada program studi S1 Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Harapan Bangsa Bandung di semester kedua. Setelah mengikuti mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa dapat menguasai materi tentang aset tetap perusahaan, corporation, investment, laporan arus kas, dan analisis laporan keuangan. Metode pembelajaran yang saya gunakan adalah pembelajaran tatap muka di kelas, diskusi, brainstorming, dan case-based learning sesuai dengan kasus-kasus yang ada saat ini. Sistem pembelajaran pada mata kuliah ini adalah asinkronus dengan menggunakan Google Form, diskusi di classroom, serta tugas mandiri yang diberikan di sesi perkuliahan. Selain asinkronus, sistem pembelajaran dilakukan secara sinkronus dengan tatap muka ataupun tatap maya. Mata kuliah ini terdiri dari 15 kali pertemuan yang pada pertemuan ke-7 akan dilakukan mid exam ataupun ujian tengah semester, dan pertemuan ke-15 adalah final exams. Di setiap akhir pertemuan akan dilakukan kuis singkat sebagai parameter pemahaman mahasiswa terkait materi yang dipelajari pada sesi yang dipelajari pada hari tersebut. Adapun bobot penilaian mata kuliah ini adalah 40% yang diambil dari ujian akhir semester, 25% dari ujian tengah semester, 15% dari kuis, dan 10% adalah nilai tugas mandiri. Untuk itu, mari kita lihat bagaimana saya membawakan materi tentang akuntansi keuangan 1 dengan topik Property Plant Equipment yang akan saya sajikan dalam micro teaching. Marilah kita saksikan bersama. Oke, baik, selamat pagi rekan-rekan mahasiswa semua. Pagi hari ini kita akan melanjutkan gitu ya materi terkait dengan mata kuliah yang dulu semester lalu sudah pernah kalian dapatkan, yaitu pengantar akuntansi, dan sekarang akan melanjutkan kepada mata kuliah prasyaratnya, ataupun kalian sebelumnya sudah lulus, berarti sekarang harus melanjutkan ke tahap mata kuliah yang lebih lebih susah ataupun lebih lanjut gitu ya, yaitu akuntansi keuangan 1. Di bab 1 atau di chapter 1 kita akan membahas terkait dengan materi fixed asset ataupun property plant equipment. Kalau dilihat di laporan keuangan sering disebut juga ataupun disingkat namanya PPA gitu ya. Oke. Untuk 1 semester ke depan kita akan menggunakan buku dari buku Keso untuk edisi yang keempat dengan pengarangnya itu si Gary Wigden dan penerbitnya adalah Willy ya. Nanti saya akan bagikan dalam bentuk e-book, kalian bisa mempelajari dalam setiap pertemuan. Sebelum pertemuan kalian harus membaca sesuai dengan RPS yang sudah dibagikan di dalam classroom. Ini saya akan capture dalam RPS yang sudah kalian dapatkan di dalam Google Classroom, yaitu pertemuan pertama kalian akan membuat dan harus paham terkait dengan bagaimana mendeskripsikan fixed asset itu. Bagaimana kalian bisa menghitung gitu ya. Cost dari si fixed asset-nya itu berapa,
Lalu biaya perolehan ketika kalian membeli si asetnya, itu bagaimana ujungnya kalian harus mencatat dan membuat jurnal, dan finalnya adalah kalian membuat laporan keuangan sebagai output dari proyek kalian, gitu ya. Lalu yang kedua adalah kalian harus bisa mampu menentukan metode menilai yang paling tepat dari setiap aset. Tentu saja kalau kalian punya aset tetap dalam bentuk tanah, bangunan, ataupun mesin, pasti penilaiannya pun akan berbeda. Seperti itu ya, kalau kita agak melenceng dalam perpajakan pun, metode penyusutan yang diakui setiap jenis aset itu adalah berbeda. Ya, lalu ada penyusutan aset, kita akan mempelajari 3 metode penyusutan. Lalu ada schedule of depreciation, kapan kita harus melaksanakan penyusutan dari si aset. Dan terakhir adalah kita akan gitu ya, metode penyusutan dari si aset yang telah kalian pilih. Gitu ya. Oke, untuk indikator, untuk kriteria tekniknya saya sudah paparkan di dalam RPS yang sudah di dalam classroom. Lalu untuk kita akan melakukan pembelajaran secara luring dalam tatap muka 3 kali 50 menit sesuai dengan SKS yang sudah kalian dapatkan. Lalu nanti ada contoh tugas pertama dan tugas kedua, contoh kasus pembelian dan seterusnya. Nanti untuk materi pembelajaran kita akan mempelajari dari buku Keso di chapter ke-9. Oke, sekarang sambil buka bukunya, kita akan coba untuk mempelajari apa itu plan asset. Oke, teman-teman, kalau plan asset, Cecilia, apa sih yang dimaksud dengan plan asset? Yes. Umurnya panjang, dia punya long term useful life-nya tuh panjang, pasti lebih dari 1 tahun. Umur manfaat yang bisa digunakan oleh perusahaan adalah lebih dari 1 tahun, dan tujuan kita memiliki asetnya pasti bukan untuk dijual kepada customer. Beda kalau kamu punya barang, kamu simpan dan kamu tujuannya nantinya akan dijual kembali. Gitu ya, jadi itu bukan kategori yang disebut sebagai plan asset ya. Jadi kalau di dalam laporan keuangan dia disebut sebagai PPA ataupun property plan ya, dan terakhir adalah equipment, atau ada yang sudah mengkategorikannya sebagai plan and equipment, dan terakhir kita sebut sebagai fixed asset. Jadi tergantung kalian sebagai accountant nantinya akan mengkategorikan si fixed asset itu apa ya. Dan terakhir adalah bagaimana kalian akan melakukan ataupun menilai cost-nya dari si aset itu berapa? Ya, nanti kita akan pelajari bagaimana kita menghitung dari si cost-nya. Ya, ini adalah contoh 4 contoh dari plan asset. Ya, ada land improvement, building, dan equipment. Dimana kalau kita bicara land, pasti kamu tahu lah, tanah sekarang investasinya nggak mungkin turun ya, karena dia tidak memiliki nilai penyusutan, malah sekarang nilainya makin tinggi gitu ya. Land improvement, di mana dia ini akan menambah kalau kamu punya kepemilikan dari tanah. Contohnya apa, Dika? Kalau kamu punya tanah, misalkan bagaimana bisa menambah nilai sebuah tanah tersebut? Misalkan nih, tambahin apa? Nah, punya lahan parkir, ya, punya taman, ada air mancur dan seterusnya, jadi punya tempat coffee shop sendiri, itu menambah nilai dari si tanahnya, gitu ya. Lalu yang ketiga ada building di mana bangunan tersebut memang akan digunakan operasional perusahaan, gitu ya. Fabriknya memang kamu gunakan, gitu kan ya. Nanti misalkan ketika operasional digunakan untuk menyimpan, memproduksi dan seterusnya, sebelumnya kamu harus melakukan pembelian, baru kamu akan melakukan construction. Jadi jangan kebalik, construction dulu baru purchase, tidak, tapi kamu harus beli bangunannya dulu baru akan melakukan construction gitu ya. Dan terakhir adalah equipment. Equipment itu apa? Jadi aset yang memang kamu gunakan untuk pure operasional perusahaanmu, tergantung perusahaannya apa. Pakai mesin ataupun memang pakai alat-alat tertentu yang memang digunakan operasional perusahaan dengan useful life-nya lebih dari 1 tahun gitu ya. Nah, ada contoh soal nih. PT ABC ingin membeli sebuah lahan untuk nantinya dapat dibangun sebuah pabrik dengan harga 950 juta. Ya, mungkin ini daerahnya agak pinggir, jadi agak murah nih ya. Properti tersebut terdiri dari gudang lama yang harus dibongkar dan dibersihkan dan memakan biaya sebanyak berapa ini? 5 juta, lalu terdapat biaya notaris senilai 10 juta.
Dan ada fee broker di sini senilai 3 juta. Hitunglah cost of land-nya. Kalau kita menghitung cost dari sebuah aset, dengan highlight-nya adalah hitunglah semua biaya yang muncul sampai dengan aset tersebut siap untuk dipakai, siap untuk digunakan. Oke, Agnes, bantu saya hitungkan. Berapakah cost of land dari sebuah PT ABC ini ketika membeli lahan? Kamu akan catat di pembukuanmu lahan tersebut harganya berapa. Berarti ini harga tanahnya ya. 950 juta. Kamu akan tambahkan atau kamu akan kurangi dengan 5 jutanya? Kenapa dikurangi? Nah, kamu kalau misalnya pakai tanah dengan 950 juta ini, kamu udah bisa langsung digunain buat pabrik kamu nantinya nggak? Nggak bisa. Berarti kamu harus ngebersihin dulu, betul? Semak-semaknya harus dibersihkan, sampahnya harus dibuangin, menghabiskan biaya 5 juta. Ada biaya notaris. Kalau kamu nggak bayar notaris, misalkan kamu nggak bayar biaya balik nama dan seterusnya, apakah tanah tersebut bisa langsung kamu pakai? Berarti kamu tambahkan atau kamu kurangi? Ditambahkan, betul. Lalu terakhir adalah fee untuk broker. Ya, karena kamu melalui pihak ketiga, maka kamu juga harus membayar, gitu ya, senilai 3 juta. Maka komponen 5 juta, 10, dan 3 juta ini akan menjadi penambah nilai asetnya. Betul, gitu ya. Nanti berarti kamu tinggal menjurnal untuk tanah tersebut. Di sisi debitnya adalah land dan sisi kreditnya asumsi dengan menggunakan uang tunai, berarti kreditnya adalah cash, gitu ya. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya. Ketika kamu sudah memiliki aset, gitu ya, apakah mungkin nilainya itu turun? Excel. Mungkinkah? Mungkin. Bisa ya. Kenapa, Sal? Kok bisa aset nilainya berkurang atau turun gitu, Sal? Kalau misalkan masuknya aset berupa barang, atau mesin, itu kan pasti ada useful-nya, jadi pasti ada jangka waktu nanti lama-lama jadi rusak. Yes, betul. Karena kamu pakai, ada umurnya, semakin lama aset juga pasti akan semakin rusak. Udah nggak fit lagi 100%, betul nggak ya? Jadi kalau misalnya kamu punya meja, misalkan meja ini umurnya kamu asumsikan 10 tahun, di tahun pertama masih oke, tapi kalau dari tahun ketiga, keempat mungkin udah mulai reot-reot dan seterusnya. Jadi kalau ada pertanyaan, mungkinkah sebuah aset nilainya berkurang? Itu adalah jawabannya bukan mungkin lagi, tapi pasti gitu ya. Karena apa? Si aset tersebut dipakai oleh perusahaan. Nah, kita sebut sebagai namanya depreciation gitu ya. Depreciation is process of allocating to expand the cost of the plant asset over the useful life in a rational and systematic manner. Di mana bagaimana ini ceritanya ada proses alokasi. Alokasi apa? Cost yang sudah kamu catat sebelumnya ke dalam setiap tahun useful life-nya. Kayak tadi gitu ya. Saya punya 10 tahun, mejanya harganya 1 juta, berarti per tahunnya saya akan mengalokasikan nih. Nah, nanti bagaimana Bu mengalokasikannya sesuai dengan metode yang kita akan pilih, mana yang paling cocok, gitu ya. Nah, kita akan sebut sebagai going concern assumption. Asumsinya bahwa perusahaan itu akan terus berlangsung. Tidak di tengah jalan tiba-tiba perusahaannya Ricky ini mandek. Jadi saya ya udahlah nggak usah itu nggak seperti itu, tapi kita akan terus mengasumsikan perusahaannya itu terus berlangsung. Gitu ya. Ada 3 faktor penentu dalam penyusutan. Yang pertama adalah cost, useful life, dan residual value. Cost itu tadi yang kita sudah hitung, teman-teman. Biaya perolehan ditambah dengan cost yang muncul setelahnya. Lalu ada umur manfaat dari si asetnya itu berapa, gitu ya. Lalu yang terakhir adalah residual value ataupun nilai sisa. Apakah kalau misalnya kamu sudah melakukan penyusutan sampai di akhir tahun si useful life-nya, si aset tersebut masih memiliki nilai sisa, gitu ya. Jadi ada 3 faktornya. Yang pertama apa? Ada cost, ada useful life atau umurnya, dan terakhir adalah residual value-nya, gitu ya. Oke, untuk metode yang pertama. Oke, straight line. Straight line ini relatif yang paling sederhana karena kita menyebutnya bahasa Indonesia mungkin adalah metode garis lurus. Berarti pengalokasiannya setiap tahun adalah sama.
gitu ya. Jadi kamu tinggal mengurangi dari apa? Dari cost dikurangi dengan residual cost-nya, akan ketemu namanya hasilnya adalah depreciable cost-nya gitu ya. Jadi kalau misalnya asumsi nih cost-nya adalah misalkan 1.000 gitu ya, $1.000 akan kurangi residual cost-nya misalkan 500, berarti di sini depreciable cost-nya adalah 9.500 gitu ya. Nanti akan kamu bagi dengan umur manfaatnya. Kalau kamu asumsikan sebagai akuntan boleh melakukan penilaian asumsi asetnya tuh umurnya 5 tahun ya, tinggal kamu bagi 5. Kalau asetnya umurnya 10 tahun ya tinggal kamu bagi 10. Itu alokasi setiap tahunnya gitu ya. Nah, ini adalah untuk kolom ya, bagaimana kamu melakukan alokasi dalam si cost-nya itu ya. Kenapa saya beri warna merah? Karena di setiap metode yang kita pelajari yang membedakan tuh hanya bagian yang warna merah ini ya, yang kuning saya kasih warna lingkaran merah ini, yaitu depreciable cost dan depreciable rate, itu saja. Selebihnya mau dari annual depreciation expense, accumulated maupun book value-nya pencariannya sama gitu ya. Annual depreciation expense adalah nama kata dasarnya adalah annual. Annual itu berarti apa? Per tahun kamu akan melakukan pembiayaan dari si penyusutan tersebut berapa ya. Jadi ada kata annual. Annual adalah demikian ya. Akumulasi depresiasi namanya juga akumulasi. Berarti setiap tahun berapakah depresiasi yang muncul dari si aset tersebut. Dan terakhir adalah book value atau nilai buku. Setelah aset dikurangi dengan akumulasi depresiasi, sudah kamu jumlahkan penyusutannya per tahun, akan ketemu namanya nilai bukunya. Gitu ya. Jadi akan ketemu tuh nilai bukunya berapa gitu ya dari si aset tersebut. Oke, sebagai contoh, diketahui aset punya cost 100.000, estimasinya 5 tahun. Nilai residual asetnya berapa ini? 10.000 gitu ya. Nah, Anda diminta untuk mencari depresiasinya yang kamu akan jurnal pada tahun tersebut dan berapa sih nilai buku per tahunnya gitu ya. Kamu bikin tabel seperti tadi gitu ya, tahun, depreciable cost-nya, judulnya dulu ya, depreciable cost, depreciation rate, lalu ada annual depreciation expense, accumulated, dan book value gitu ya. Nah, teman-teman, untuk tahun yang pertama kamu perhatikan, kita ketemu angka 90.000. 90.000 itu dapat dari mana? Ikuti rumus yang tadi. Cost-nya berapa? 100.000. Dikurangi dengan 10.000 gitu ya. Dikurangi sama si residual cost-nya. Ketemu hasilnya berapa? 90.000 gitu ya. 90.000. Akan ketemu namanya depreciation rate. Depreciation rate-nya adalah 100% kondisi awal si aset baru berdiri dibagi dengan umurnya 5 tahun, akan ketemu rate-nya adalah 20% gitu ya. Nanti ketemu annual depreciation pada tahun tersebut, perusahaan akan melakukan pembiayaan untuk depresiasinya adalah 18.000 ya. Akumulasi depresiasi karena baru tahun pertama berarti hanya 18.000 aja pada tahun tersebut yang akan kamu akumulasikan. Lalu di terakhir adalah nilai bukunya, yaitu 82.000. Dapat dari mana? Angka cost dikurangin dengan annual depreciation-nya. Akumulasinya tadi 18, berarti 100.000 dikurangin 18, ketemu hasilnya adalah 82.000 gitu ya. Oke, sampai di situ kita review untuk tugas dulu. Nah, nanti kalian boleh scan untuk tugasnya, ada di sini, nanti kalian harus kerjakan kurang lebih sampai 30 menit, kayaknya kalau lama ya, itu hanya untuk review. Saya mau lihat pemahaman kalian dalam materi ini apa. Nanti kalau sudah, untuk tugas untuk 1 minggu ke depan, kita akan mengerjakan dengan judulnya apa nih tugasnya? Pantau aset di sekitarmu. Kamu lihat, kamu punya aset apa sih? Punya motor, punya sepeda, misalkan, atau punya handphone. Kamu identifikasi nih 3 aset tetap yang kamu miliki saat ini, gitu ya. Nanti kamu akan tentukan nilai manfaat ekonomisnya berapa. Ya, untuk masing-masing aset, kamu lihat di sini perintahnya adalah kamu akan kumpulkan data terkait dengan harga belinya, waktu kamu beli berapa, lalu kamu punya nilai manfaatnya, lalu ada terakhir adalah apakah punya nilai residu. Berarti nilai residu ini sifatnya adalah
Opsional ya, nggak betul juga setiap aset punya nilai residu gitu ya. Apakah ada biaya tambahan nih ketika kamu beli barang, misalkan ada biaya transport dan seterusnya. Nah, terakhir ada metode penyusutan yang paling cocok. Kamu punya, misalkan punya motor, paling cocoknya apa nih ya? Nah, apakah metodenya paling cocok tuh yang metode garis lurus kah? Yang tadi kita pelajari cocok nggak nih gitu ya? Atau nomor 5, dan terakhir adalah akan menganalisis mengapa Anda memilih metode tersebut. Penyusutannya kenapa memilihnya misalkan tadi, straight line. Nah, gitu ya. Oke, sampai di sini untuk materi hari ini, teman-teman. Nanti minggu depan kita akan melanjutkan metode yang kedua, gitu ya, metode penyusutan yang kedua, yaitu unit activity dan declining balance. Oke, jangan lupa PR dan kerjakan. Kita ketemu lagi minggu depan. Thank you semuanya.